Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan juga mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Ada tiga makna mengimani kitab Allah. Yang pertama yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah telah menurunkan 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Makna iman yang kedua yaitu Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Sedangkan makna yang ketiga yaitu Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Berikut merupakan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kepada siapakah kitab Taurat diturunkan? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat itu berbahasa Ibrani, diturunkan kepada Bani Israel. Kitab Taurat merupakan petunjuk atau cahaya kebenaran. Isi dari kitab Taurat ini ada 10. Yang pertama yaitu tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini berbahasa Ibrani, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi dari kitab Zabur ini secara umum yaitu mengenai doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Adapun yang secara khusus kitab Zabur ini isinya antara lain yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Selanjutnya yaitu nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur. Yang ketiga merupakan ratapan jemaah. Yang keempat ratapan dan doa individu. Dan yang kelima yaitu nyanyian untuk raja. Kemudian yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini berbahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya yaitu tentang petunjuk dan penerangan, dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Isi dari kitab Injil yaitu antara lain yang pertama yaitu perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dalam kitab Injil diterangkan bahwasanya kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu kitab suci Al-Quran, yang pastinya sudah kita pahami bersama. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang berbahasa Arab yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Isinya yaitu tentang ajaran-ajaran Allah SWT untuk memberi petunjuk, pedoman, serta bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa, supaya manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan kitab suci Al-Quran juga diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Pembahasan berikutnya yaitu dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-Ayah, QS Al-Maidah ayat 48. Jadi dalam penjelasan surat ini, bahwasanya kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Sekarang coba kita renungkan, apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan dan tidak memiliki tujuan yang jelas? Yang pasti kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan juga mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah dan tujuan. Arah dan tujuan yang jelas dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menghendaki manusia hidup dalam jalan yang lurus. Oleh karena itu, Allah memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara bagaimana menjalani hidup di dunia serta tata cara bagaimana mendekatkan diri kepadanya. Sehingga kita di dunia menjadi orang yang bahagia dan selamat, serta kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan hakiki serta mendapatkan ridhonya. Allah SWT menghendaki sesama manusia untuk saling membantu, saling membahagiakan serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa menggunakan aturan dengan seenaknya sendiri tentu lebih sering mengalami masalah, kesulitan, dan kegelisahan. Orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga dapat membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu bahkan gelisah. Jadi, petunjuk Allah yang termaktub di dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kitab itu benar-benar berisi cara membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak mengimani kitab-kitab Allah, tidak pernah membacanya, memahaminya, memegang teguh serta melaksanakan isi kitab suci itu. Demikian tadi pembahasan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua, yaitu mengenai mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah SWT, serta peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.